ya bahwa ternyata dia pun waktu itu konon disebut matrikulasi atau bahkan bukan matrikulasi, hanya semacam foundation atau kursus saja. SMA-nya di mana? Ini yang menarik ya. Makanya kami tunggu ya gugatan dari Pak Subhan, dan kami setuju, kami kalau perlu akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Subhan itu. Tidak begitu saja Gibran tiba-tiba kalau kita baca menerima gelar ya BSc, Bachelor of Science ya. Waktu itu disebut dari MDIS, Management Development Institute of Singapore ya, yang itu konon bekerja sama dengan Bradford University. Nanti pada saatnya akan kita bongkar. Ya, pertanyaan menarik, Mas. Jadi saya mencoba berkomentar tentang sebuah fenomena yang bagus kalau menurut saya. Jadi inilah hal yang bagus. Jadi ini saatnya rakyat untuk bicara. Inilah saatnya rakyat untuk mempertanyakan orang-orang yang memang pantas dipertanyakan. Kenapa pantas dipertanyakan? Itu selalu dipertanyakan kepada kami, kepada kita-kita ya, terutama kami RRT ya, Roy Respontiva. Kenapa yang diulik adalah hanya ijazah Jokowi ya? Kenapa bukan yang lain? Karena yang lain jelas ya. Seperti Soekarno tuh jelas ya gitu. Dia insinyurnya jelas. Insinyurnya adalah dari Technische Hogeschool te Bandung. Itu adalah ITB. Demikian juga Pak Harto ya, itu mengaku jujur beliau adalah sekolah rakyat. Habibie jelas dari Jerman. Kemudian Gus Dur itu Kairo dan lain sebagainya. Termasuk juga Bu Mega juga jujur. Beliau mengatakan pernah di Unpad tapi tidak selesai. Apalagi Pak SBY jelas betul itu dari IPB. Nah sekarang ada masyarakat yang mempertanyakan ijazahnya Gibran ya, dan itu bagus kalau menurut saya, karena sudah ada pula selain ini saya bocorkan juga ada lawyer juga yang menggugat ijazah seorang menteri. Kenapa dipanggil insinyur ya, padahal dia dokter Andes harusnya gitu loh. Kenapa ini mirip-mirip ya, ada yang dokter Andes insinyur, ada yang ini aslinya dokter Andes MIPA, tapi kenapa gelarnya dokter Andes. Nah sekarang khusus untuk Gibran, ada seorang namanya Subhan, sarjana hukum, magister hukum dengan kantor pengacara Subhan Palal ya dan rekan, yang kemudian mempertanyakan ijazah dari Gibran, ijazah SMA. Saya kira itu bagus ya, karena tidak begitu saja Gibran tiba-tiba kalau kita baca menerima gelar ya BSc, Bachelor of Science ya. Waktu itu disebut dari MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore ya, yang itu konon bekerja sama dengan Bradford University. Nanti pada saatnya akan kita bongkar itu ya gitu. Benarkah ijazah MDIS atau Bradford itu yang masih bekerja sama dengan MDIS Singapura? Karena Bradford itu adanya di London, di UK, di Inggris ya gitu. Apa ijazahnya seperti apa? Kalau MDIS seperti apa? Apabila juga dia disebut-sebut juga punya ijazah atau sempat mengenyam pendidikan di UTS, University Technology of Sydney ya, bahwa ternyata dia pun waktu itu konon disebut matrikulasi atau bahkan bukan matrikulasi, hanya semacam foundation atau kursus saja. Nah SMA-nya di mana? Ini yang menarik ya. Makanya kami tunggu ya gugatan dari Pak Subhan, dan kami setuju, kami kalau perlu akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Subhan itu, karena konon disebut-sebut Gibran itu sempat bersekolah ya, SD-nya dia memang di SDN 16 di Mangkubumen Kidul di Solo. SMP-nya disebut SMP 1 Surakarta. Nah, tapi SMA-nya ada data yang mengatakan dia SMA Santo Yosef 2 tahun di Solo. Kemudian sempat juga dia harus pindah ke SMK Surakarta di Solo. Kemudian dia langsung masuk ke Orchard Park Secondary School di Singapura.
Benarkah ini? Gitu. Kemudian sempat ada surat penyetaraan yang dikeluarkan waktu itu menyetarakan bahwa ijazahnya Gibran itu adalah SMK. Levelnya pun waktu itu disebut level 16 atau level 12 waktu itu. Ya, level 12. Tapi surat SMK itu penyetaraan itu muncul sebagai 2011 sebagai respon atas kabarnya dia di UTS gitu loh. Jadi kan aneh gitu. UTS itu harusnya levelnya strata 1 atau bahkan strata 2 kok penyetarannya SMK. Kita tunggu saja nanti apa yang kami teliti soal ini, dan itu pun sudah akan menjadi bahan bagi buku ketiga kami. Ya gitu, bukan hanya buku kedua, tapi buku ketiga kami. Itu tambahan dari saya. Baik, jadi kita tahu bahwa hari-hari ini tentu rakyat Indonesia atau negara Kesatuan Republik Indonesia sedang menghadapi situasi yang berat dan situasi yang pelik ya. Gitu. Karena apa? Karena kita lihat bersama bahwa di mana-mana membara, di mana-mana terjadi kerusuhan, dan itu diakibatkan oleh karena kurang mampunya aparat keamanan ya, itu untuk berperilaku yang bijak, berperilaku yang humanis sehingga mengakibatkan korban. Dalam catatan kami, mohon izin kalau kami salah mengacu, tapi dalam pemberitaan media itu sudah ada 10 korban, termasuk yang pertama yang memicu adalah Afan Kurniawan, kemudian ada Reza yang ada di Jogja, kemudian ada ibu-ibu di Makassar, ya, kemudian terakhir ada juga pengendara ojol juga, ya, selain dari Afan itu yang meninggal. Total sudah ada sekitar 10 korban yang wafat, ya termasuk mahasiswa di UNES dan lain sebagainya. Jadi tidak berlebihan kalau kami juga sesuai dengan banyak tokoh masyarakat yang meminta agar penanggung jawab dari keamanan di Indonesia, yaitu Kapolri, itu mengundurkan diri, ya, tidak perlu menunggu sampai dia dicopot atau dipecat oleh presiden. Sudah terlalu berat Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto untuk kemudian mengendalikan dan sendirian. Dan kita lihat 2 hari yang lalu, kita lihat tampak sekali bahwa Presiden Prabowo tampak sendirian dalam mengatasi ini, meskipun sudah mencoba mengumpulkan ketua-ketua partai dan juga mengumpulkan jalan kabinetnya, tapi tidak ada kehadiran seorang yang harusnya mendampingi dia, yaitu orang nomor 2 di Indonesia, yaitu namanya Wapres, ya, Gibran Rakabuming Raka, itu nampak, ya. Bahkan yang bersangkutan tampak asik membuat pertemuan ojol-ojolan, ya, drama yang ada di Istana Wakil Presiden, dan kita sudah dengar dari setidaknya 2 organisasi, ya, serikat pekerja dari ojol dan juga organisasi ojol itu menyatakan mereka itu bukan driver ojol yang sebenarnya. Meskipun ada juga klaim yang kemudian mengatakan mereka itu adalah ojol pribadi yang langsung tergabung dengan aplikator, tapi artinya itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Bahkan netizen yang sangat cerdas itu bisa kemudian mendetak, ya, mereka banyak sekali yang sebenarnya profesinya adalah caleg, ya. Caleg gagal juga dari salah satu partai, lagi-lagi partai yang nggak punya ijazah itu, ya, gitu. Partai yang simbolnya gajah itu yang kemudian ikut di dalam pertemuan itu dengan sepatu-sepatu yang sangat mewah yang mereka kenakan. Ini sama sekali tidak pantas. Meskipun setelah itu Wapres berusaha dengan membagi-bagi bunga kepada pengendara-pengendara ojol, itu sikap yang hanya meniru sikap dari bapaknya, yang sifat dari bapaknya itu ditulis Dr. Tifa dengan luar biasa, dipelajari dalam buku ini, tapi itu artinya sangat-sangat tidak pas, ya. Jadi artinya begini, kita tetap terus konsisten meskipun, ya, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia dijauhkan dari bencana yang ada, tapi kita tetap kejar terus bagaimana yang dilakukan juga oleh sahabat-sahabat kita atau oleh kelompok sekretariat bersama atau Sekber Civil Society yang di dalamnya juga ada para purnawirawan prajurit TNI Polri yang mendesak betul 2 hal, yaitu apa? Adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran Rakabuming Raka. Ditambah yang ketiga, copot Kapolri. Jadi kita tetap konsisten dengan itu dan kita tetap mengejar bagaimana kelanjutan dari ijazah palsu yang ada. Dan yang paling menarik, ini hal yang baru, ya. Saya mendengar kabar gitu, atau bukan mendengar, tapi ini sudah ada putusan. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 Agustus 2025, Komisi Pemilihan Umum itu mengeluarkan sebuah keputusan KPU. Yang ini keputusan ini sangat-sangat tidak masuk akal. Karena keputusan nomor 731 tahun 2025, mereka melakukan perubahan yang penetapan persyaratan
untuk pasangan presiden dan wakil presiden itu kemudian dikecualikan, ya, artinya sebagai informasi publik. Artinya ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Padahal ini hanya keputusan KPU di bawah undang-undang. Jadi ini pelanggaran hukum yang ada. KPU berusaha lari dari tanggung jawab. Mereka tidak mau support atas data-data presiden dan wakil presiden. Padahal itu yang memang lagi kita kejar sekarang. Dokumen pendaftaran untuk Joko Widodo yang kemudian didaftarkan ke KPU, ya makanya mereka berusaha melindungi ketika data-data itu tidak ada. Jadi makin banyak sekarang kebohongan-kebohongan yang ditampakkan dan tampak sekali mereka melawan dari keputusan-keputusan yang sudah ada di atasnya. Jadi ini sangat tidak bagus dan kita tetap terus mengejar bagaimana adili Jokowi, makzulkan Gibran dan juga copot Kapolri. Saya kira itu dulu tambahannya.